selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa petunjuk semesta di kehidupannya kamu ya di minggu pertama Maret 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya Gemini. 2025 sekali lagi 2025 Gemini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke Gemini, langsung aja yang pertama ya, petunjuk semesta buat kamu di minggu pertama ini tentang keseimbangan ya. Oke, keseimbangan. Apakah mungkin selama ini kehidupan seorang Gemini itu nggak seimbang ya karena dapat petunjuk seperti ini, mungkin dari sisi waktu atau gimana tuh kak? Nanti kita lihat klarifikasinya ya. Tapi sebelum kita klarifikasi kartunya kamu, aku mau bacain dulu pesan dari kartu ini buat kamu ya, bahwa gini Gemini ya, dalam kehidupan ini ya bahwa memang tidak ada kehidupan yang sempurna gitu loh teman-teman. Kalaupun mau sempurna ya, maka mungkin kita lah yang harus menciptakan kesempurnaan itu sendiri ya, dengan menciptakan berbagai harmoni di dalam kehidupannya kita ya, tanpa kita harus ngejudge siapapun itu ya, ataupun juga termasuk ke diri sendiri ya, dan ciptakanlah keseimbangan dalam hidup gitu ya, karena bentuk dari keseimbangan itu ditunjukkan dengan adanya harmoni ya. Contoh dalam hubungan, kalau hubungan itu seimbang pasti akan harmonis ya. Tapi kalau tidak ada yang seimbang, hanya sebelah pihak saja tentang cintanya, tentang kasih sayang, maka tidak akan ada yang namanya keharmonisan dalam hubungan seperti itu ya. Tapi marilah kita cek dulu apa ini yang dimaksud seimbang. Petunjuk buat Gemini ini kak, nih ya. Yang pertama, keseimbangan, bahwa bisa jadi selama ini mungkin kamu kehidupannya terlalu terkekang. Contoh mungkin dengan kerjaan ya, dengan usaha ya, atau ya kamu nggak mendapatkan banyak hal-hal yang memang kamu inginkan secara pribadi. Mungkin selama ini kamu hanya mikirin keluarga tok gitu ya, tapi kamu nggak mikirin tentang kebahagiaannya kamu, tentang dirimu. Kamu tidak lagi berbicara tentang apa yang kamu mau. Ini tidak seimbang namanya ya. Maka dari itu kamu dikasih petunjuk tentang keseimbangan tadi. Bebaskan dirimu, kamu berhak bebas. Bukan hanya tentang kamu yang berusaha untuk membebaskan orang lain dari kesusahan. Contohnya tadi itu keluarga, yang kamu selama ini mungkin selalu ngebantu keluarga, nggak akan membiarkan keluarga kamu susah. Tapi terkadang kamu lupa kayak ngasih untuk dirimu sendiri ya, ruang untuk bahagia. Mungkin selalu bisa kasih uang buat keluarga, tapi buat diri sendiri irit-irit, kamu nggak bisa beli apapun yang kamu mau seperti itu nggak seimbang namanya ya. Makanya di sini bebaskan dirimu. Oke. Lalu yang kedua, di sini kamu juga dapat petunjuk tentang tujuan hidup ini Gemini ya. Why? Kenapa dapat kartu ini Gemini kak? Apakah mungkin selama ini tujuan hidup seorang Gemini ini kurang jelas atau gimana kak? Atau mungkin tujuan hidupnya cuma untuk orang lain doang gitu, sedangkan untuk dirinya sendiri ya udahlah gitu ya, pasrah. Oke. Sebelum kita klarifikasi, ini pesan kartu ini buat kamu, katanya Gemini ini sesungguhnya ya, gini loh Gemini, dalam hidup ini kita harus sebagai manusia tentunya kita tahu apa yang harusnya kita lakukan buat diri kita sendiri, termasuk juga tujuan-tujuan hidup kita buat kedepannya seperti itu ya. Jadi marilah kita klarifikasi langsung aja. Aku juga penasaran, kenapa kok kamu dikasih petunjuk tentang tujuan hidup gitu ya? Apakah Gemini kurang tahu tentang tujuan hidupnya selama ini? Taunya cuma buat orang lain doang nih, buat nyenengin orang lain doang kehidupannya. Ten of Cups. Oh iya. Nah gini, memang kalau aku lihat seperti ini terkait dengan tujuan. Kenapa kamu dikasih petunjuk tentang tujuan hidup? Karena kamu seharusnya tahu Gemini, hidup kamu tujuannya adalah yang pertama untuk bisa memang untuk kayak membahagiakan dirimu sendiri dulu ya, memenuhi janji ke diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, terus juga kayak menyenangkan diri sendiri, baru mungkin tujuannya buat orang lain atau buat keluarga di sini seperti itu. Ya, jadi kamu harus tahu dulu tujuan hidup itu untuk diri sendiri dulu ya, baru buat keluarga seperti itu. Ada Ten of Cups di sini ya, karena selama ini bisa jadi memang kamu hanya mengutamakan keluarga
dibandingkan dirimu gitu ya. Lalu yang ketiga di sini, kamu juga dapat petunjuk tentang nih worry. Kenapa dikasih petunjuk tentang worry? Apa yang kamu takutkan, gelisahkan, khawatirkan di sini Gemini? Sebelum kita klarifikasi ya, aku mau sebutkan dulu pesan dari kartu ini ya. Katanya seperti ini Gemini, bahwa dalam hidup ini ya, belajarlah untuk nggak worry gitu loh terhadap hal apapun itu, karena mau se-worry apapun kita nggak akan ada yang berubah gitu loh pada hasilnya. Jadi buat apa gitu ya, ketakutan, kegelisahan, kecemasan yang terus dipendam, dipelihara gitu ya istilahnya di sini. Oke, coba langsung aja kita klarifikasi ya. Kenapa Gemini dapat kartu ini petunjuknya? Temperance. Oh iya nih. Kenapa dapat kartu ini? Kamu petunjuknya tentang worry karena mungkin selama ini dalam kehidupannya kamu memang banyak kegelisahan gitu ya. Apalagi terkait dengan orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin kalau untuk diri sendiri oke lah, kamu lebih chill, lebih santuy. Tapi kalau buat orang-orang yang kamu cintai, buat keluarga kamu khawatirnya luar biasa gitu ya. Sehingga di sini Gemini kayak kamu dapat petunjuk ya tentang kegelisahan ini. Kamu kayak bisa nggak kamu rem dulu? Jangan jadi seseorang yang terlampau khawatiran banget, kayak gampang gelisah jika membahas tentang keluarga, orang-orang yang kamu cintai ya. Karena di sini kamu harus sabar gitu, dengan kamu bisa mengendalikan emosi kamu, perasaan kamu ya. Itu akan jauh lebih baik karena kegelisahan itu nggak mengubah apapun gitu ya. Makanya dikasih petunjuk janganlah worry-worry lagi gitu ya. Kamu harus jauh lebih bisa mengontrol emosimu dengan temperance di sini itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Gemini Kak, di minggu pertama ada apa aja untuk petunjuk semesta? Ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Temperance, Sagittarius. Energi paling kuat datang dari Sagi gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.